Hello guys, welcome back to Areko channel. Subscribe bila kamu suka. Gus Baha ungkap tahlilan bukan tradisi lokal tapi internasional. Ini risalahnya. Tahlilan merupakan tradisi masyarakat Muslim Indonesia. Tradisi tahlilan ini khususnya dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama atau NU dalam acara-acara tertentu. Spesifiknya ketika ada orang yang meninggal dunia. Sejatinya, menurut Kiai Nyentrik asal Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, tradisi ini sangat penting untuk dilakukan, khususnya saat terjadi musibah berupa kematian. Bahkan menurut Gus Baha, tahlilan atau yasinan yang di dalamnya terdapat amalan-amalan seperti hadiah pahala bacaan surat Yasin, surat Al-Fatihah, dan tahlil untuk si mayit telah diverifikasi dari ulama kelas internasional. Adapun nama ulama internasional sebagaimana disebut oleh santri Mbah Mun ini ialah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, terang Gus Baha. Tradisi internasional. Gus Baha menyayangkan sementara kalangan yang meyakini seakan-akan tahlilan ini budaya lokal. Padahal sebenarnya ulama kelas internasional sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyetujuinya. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di-ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional, terangnya. Dalam keterangannya, sebagaimana penuturan Gus Baha, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa membaca Al-Quran untuk si mayit itu sangat penting. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat Qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu sangat penting supaya orang itu pakai tradisi tadi. Hukum hadiah pahala bacaan kepada si mayit. Di antara ulama yang membolehkan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit adalah Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Dan adapun bacaan, sedekah, dan sebagainya berupa amal-amal kebaikan. Maka tidak ada perselisihan di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah akan sesampainya pahala ibadah harta seperti sedekah dan pembebasan, memerdekakan budak. Sebagaimana sampai kepada mayit juga pahala doa, istighfar, sholat jenazah, dan doa di samping kuburannya. Para ulama berbeda pendapat soal sampainya pahala amal jasmani seperti puasa, sholat, dan bacaan. Menurut pendapat yang benar, semua amal itu sampai kepada mayit. Sebagian ulama mazhab Maliki yang lain menyatakan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah tidak sampai kepada mayit. Karenanya hal itu tidak diperbolehkan. Dari paparan tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanbali, dan Syekh Ibnu Taimiyah membolehkannya, sedangkan sebagian ulama mazhab Maliki yang lain melarangnya. Oke guys, sekian saja info dari Areko channel. Subscribe bila kamu suka, dan see you, bye bye.